Pernah nggak sih Anda lihat pesawat terbang, terus mikir, gimana caranya benda logam ratusan ton itu bisa melayang dengan entengnya di angkasa? Nah, jawabannya itu mungkin banget beda dari yang pernah kita pelajari di sekolah. Iya, kita lihat mesin-mesin raksasa kayak gini hampir tiap hari. Tapi fisika dibalik kenapa mereka bisa tetap di atas sana, wah ternyata itu diselimuti sama satu miskonsepsi yang populer banget. Dan jujur, kedengarannya meyakinkan. Oke, jadi sebelum kita kupas tuntas yang beneran, yuk kita bongkar dulu mitosnya. Mitos yang paling umum yang saya yakin hampir kita semua pernah dengar. Nah, ini dia teorinya, dan kedengarannya masuk akal banget. Katanya, karena bagian atas sayap itu kan melengkung, jadi udaranya harus jalan lebih jauh. Supaya bisa ketemu lagi sama udara yang di bawah pas di ujung sayap, udara yang di atas ini harus ngebut. Nah, kecepatan tinggi ini katanya bikin tekanan rendah, terus angkat. Tapi pertanyaannya beneran gitu? Dan disinilah letak masalahnya. Ternyata penjelasan yang kedengarannya keren tadi salah total. Gak ada satupun hukum fisika yang bilang kalau udara yang kepisah itu harus reunian lagi di waktu yang sama di ujung sayap. Gak ada. Oke, kalau teori balapan udara tadi salah, terus apa dong rahasia sebenarnya? Jawabannya ternyata jauh lebih simpel dan elegan. Ini semua cuma soal permainan tekanan. Intinya tuh gini, secara alami, tekanan tinggi itu selalu mau pindah ke tempat yang tekanannya lebih rendah. Jadi, kalau kita bisa menciptakan area bertekanan tinggi di bawah sayap dan area bertekanan rendah di atasnya, ya udah, secara otomatis udara dari bawah bakal mendorong sayap ke atas. Sesimpel itu. Nah, prinsip ini namanya prinsip Bernoulli. Dan ini kuncinya. Coba lihat diagram ini deh. Gampangnya, kalau udara dibikin ngebut, tekanannya justru turun. Sebaliknya, kalau melambat, tekanannya naik. Hubungan kebalik inilah yang jadi senjata utama sayap pesawat. Dan beginilah cara kerjanya di sayap. Bentuk sayap itu sengaja dirancang buat maksa udara di atasnya jadi lebih cepat. Dan seperti yang kita bahas barusan, udara cepat berarti tekanan rendah. Sementara itu, udara di bawah lebih santai, jadi tekanannya lebih tinggi. Hasilnya, dorongan kuat dari bawah ke atas. Itulah yang kita sebut gaya angkat. Oke, sekarang kita udah ngerti kenapanya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara sayap bisa sepintar itu menciptakan perbedaan tekanan? Ternyata, resepnya cuma butuh 2 bahan utama. Bahan pertama, ya jelas bentuknya. Coba lihat, kebanyakan sayap itu punya lengkungan yang gak simetris atau biasa disebut camber. Nah, lengkungan inilah yang secara otomatis bikin udara di atas ngalir lebih cepat. Dan, ya kita tahu kelanjutannya, tekanan jadi rendah. Bahan kedua, dan ini super penting, adalah sudut serang atau angle of attack. Ini bukan lagi soal bentuk sayapnya, tapi soal gimana sayap itu dimiringkan. Bayangin aja sayapnya lagi menggigit udara. Posisi miring ini juga efektif banget buat menciptakan perbedaan tekanan. Faktanya nih, sudut serang ini efeknya kuat banget. Sampai-sampai secara teknis, selembar papan kayu pun bisa terbang. Serius. Asal Anda miringkan dengan sudut yang pas dan kasih kecepatan yang cukup, papan itu bakal menghasilkan gaya angkat. Tentu aja, sayap pesawat didesain jauh lebih efisien ya. Grafik ini nunjukin hubungannya dengan jelas banget. Lihat deh, sumbu yang mendatar di bawah. Itu sudut serangannya. Semakin ke kanan, sudutnya semakin besar. Nah, lihat garis yang naik itu. Itu lift coefficient atau gampangnya kekuatan gaya angkatnya. Kelihatan kan? Makin besar sudutnya, makin kuat gaya angkatnya. Tapi perhatikan, cuma sampai di satu titik kritis. Terus apa yang terjadi kalau kita paksain terus sudutnya, ngelewatin batas aman itu? Nah, disinilah kita masuk ke sebuah kondisi yang sangat berbahaya dalam penerbangan, yang namanya stall. Penting banget nih buat dicatat. Stall itu bukan berarti mesinnya mati ya, sama sekali nggak ada hubungannya. Ini murni masalah aerodinamika. Sederhananya, aliran udara udah nggak mau lagi nempel dengan mulus di permukaan sayap, dan akibatnya gaya angkatnya hilang. Nah, lihat gambar ini. Ini kondisi normal. Aliran udaranya kelihatan nempel rapi dan mulus banget ngikutin lekukan sayap. Inilah kondisi ideal yang menciptakan gaya angkat yang stabil dan bisa diprediksi. Sekarang bandingkan sama yang ini. Ketika sudutnya ketinggian, lihat, aliran udaranya lepas dari sayap. Berantakan. Jadi turbulensi yang kacau balau. Zona tekanan rendah yang jadi sumber utama gaya angkat langsung hancur. Dan, ya, gaya angkatnya pun hilang begitu saja. Tentu aja sayap yang biasa kita lihat itu bukan satu-satunya cara buat melawan gravitasi.
dunia penerbangan itu penuh sama solusi-solusi jenius lain buat bisa terbang. Contohnya si legendaris Concorde. Kalau pesawat lain berusaha keras menghindari aliran udara yang lepas, Concorde malah sengaja menciptakan pusaran udara yang stabil di atas sayapnya. Pusaran ini, atau vortex, justru menciptakan zona tekanan yang super rendah dan menghasilkan gaya angkat yang luar biasa kuat. Terus, ada juga yang pakai cara maksa atau brute force. Pesawat kayak Harrier Jet ini, buat lepas landas, dia nggak terlalu peduli sama sayapnya. Dia langsung aja semburin tenaga mesinnya yang dahsyat itu lurus ke bawah. Simpel kan? Teknik ini namanya vector thrust. Dan pastinya kita nggak bisa lupa sama helikopter. Prinsipnya sebetulnya sama persis loh, cuma bedanya sayap mereka, yaitu baling-balingnya, itu berputar kencang banget buat menciptakan aliran udara dan gaya angkatnya sendiri. Makanya dia bisa diam di tempat. Jadi sekarang kita tahu kan, rahasia terbang itu bukan soal balapan udara, tapi soal permainan elegan antara tekanan, sudut, dan aliran udara. Dari sayap yang super efisien sampai memanfaatkan pusaran udara, bahkan dorongan mesin langsung. Nah, ini bikin kita jadi penasaran. Dengan semua pemahaman ini, kira-kira terobosan keren apa lagi ya yang bakal kita lihat di langit di masa depan?